Bahagia. Posisi terakhir paling bontot Desa Alamamba. Kali persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari BUMDes Maju Lestari Desa Alamamba. Nama saya Sutrisno. Saya di BUMDes sebagai bendahara. Di sini saya mau memaparkan tentang usaha yang kami rencanakan. Yang pertama, kenapa kami berusaha untuk di sektor pertanian, pupuk dan bibit, serta alat pertanian. Karena letak geografis Desa Alamamba itu sebagian besar petani. Jadi tujuan BUMDes itu menunjang faktor pertanian. Kami selaku pengurus BUMDes Maju Lestari akan memfasilitasi kelengkapan pupuk dan obat-obatan dan pupuk NPK dengan tujuan yang pertama, menstabilkan harga pasar. Misal di situ ada pengecer, ya, kalau lagi sedikit jumlah dari pupuk tersebut, kan harga naik. Terus kita menstabilkan harga. Yang kedua, ketersediaan pupuk pada musim tanam. Misalnya sedang jumlah terbatas, maka kita sebagai pengurus BUMDes yang punya usaha pertanian menyiapkan, ya, menyediakan, karena untuk siklus pertanian di daerah kami Desa Alamamba dan sekitarnya, khususnya Desa Alamamba dan umumnya Kecamatan Binang itu mempunyai siklus yang sama. Jadi pertanyaannya itu berbarengan, hanya berbeda hari, itu ada. Terus yang ketiga adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Di sini untuk pertanian itu sendiri, maksudnya obat-obatan pertanian, bibit dan alat-alatnya. Jenis usaha kami yang pertama adalah pupuk, ada urea, fosfat, NPK. Adapun alat-alat pertanian itu ada tank semprot, mesin sedot air, tapi jumlahnya masih sedikit karena harganya mahal. Terus sistem kami seperti ini. Untuk masyarakat yang belum mampu membeli pupuk, kita tawarkan untuk kita pinjami, nanti setelah panen itu mengembalikan. Di situ ya ada tambahan jasa, dalam artian ada yang harga kalau secara cash money itu misalnya pupuk urea itu kan 95. Kalau kita menunggu sampai hasil panen itu sampai 3 bulan, kita tambahkan menjadi 100.000. Tujuan kami adalah dari sini pupuk dan alat-alat serta memajukan pertanian untuk mengembangkan potensi yang ada, karena sektor kami pertanian mau tidak mau kita harus bergerak dalam bidang tersebut. Sumber daya dari desa kami, titik beratnya pertanian, penduduk sebagian besar itu juga petani. Setelah dipinjam kita misalnya langsung dibayarkan, ataupun kita juga siap menampung dari hasil panen tersebut. Misalnya para petani di situ mau menjual hasil panennya, itu bisa dari BUMDes juga siap. Adapun kami mau diarahkan kemana setelah padi itu terjual, nanti kita punya link, punya dengan
wilayah lain yang sudah besar usahanya, kita bisa bantu untuk saling saling mengembangkan usaha kami dan usaha mereka untuk mendukung kesejahteraan dan meningkatkan hasil-hasil panen kami. Contoh misalnya desa kami, misalnya sebagian besar itu rata-rata itu maunya panennya serentak. Kadang-kadang itu harga jual itu kan naik turun. Di saat rendah biasanya petani juga menabung di rumah dulu. Terus kalau ada kebutuhan, karena kita juga menstabilkan harga, tidak harus sangat rendah atau sangat tinggi, tidak. Kita hanya di sini menyalurkan agar bisa terdistribusi dari hasil tersebut dan menghasilkan keuntungan juga buat mereka karena tidak tertimbun. Biasanya kan kalau di desa kami itu rata-rata malah dijual masih di sawah gitu, karena untuk menghasilkan pertanian. Demikianlah usaha kami dalam bidang pertanian. Terima kasih. Adapun monggo komentar dari para juri serta yang lain silakan monggo. Terima kasih. Ya baik Pak Trisno, tadi saya pikiran saya dengan direktur. Direkturnya ada, bukan saya Pak. Iya. Mewakili karena cerita gini sekelumit ya Pak. Penampilannya soalnya sudah benar-benar direktur Pak. Tugas kami itu kebetulan baru reorganisasi Pak. Jadi kami kebetulan ya baru belajar tahapannya, tapi kami juga punya sedikit ide karena kami diberi amanah untuk menjalankan itu. Juga kami juga dari pengurus baru, kita ya berusaha karena diberi modal, maka kita berusaha juga nanti untuk kesejahteraan kita semua, khususnya warga sekitar desa Alamu ataupun pada umumnya ya sekitar kecamatan Binangun. Iya. Baik. Yang tertarik tadi saya jenengan ingin menstabilkan harga pasar. Ini sudah pemerintah banget ini ya. Jiwanya mulia. Dan kelihatan mulia lagi tadi ketika meminjamkan pupuk atau bibit kepada masyarakat hanya selama 3 bulan mengambil keuntungan Rp5.000. Kita variatif Pak, maksudnya di situ kalau kita hasil panennya ya kita kan ada bibitnya, terus menyediakan bibit sebagian kecil seperti ya ketika tadi petani belum bisa membeli, bisa dipinjami dengan mengembalikan 95 harganya, lalu dikembalikan selama 3 bulan hanya 5.000. Ini kan sosial banget. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan, usaha tadi jenengan itu memproduksi sendiri atau beli? Beli. Oh, beli. Ya untungnya sedikit banget Pak. Untungnya sedikit banget itu, apalagi nanti kalah berkompetisi dengan toko-toko yang menjual sama dengan harga yang lebih murah daripada Bumdes Maju Lestari. Karena kami punya itu untuk menarik dulu bahwa di Bumdes itu juga tidak mematok harga tinggi ya, kita kan berbagi di situ, berbagi dalam artian usaha itu dikembangkan, tidak mati. Tapi ya, beli. Tapi beli. Nah, beli ketika pasar dulu ketika beli harganya 100. Tapi tiba-tiba terjadi satu hal ya jualnya karena terjadi resesi ekonomi seperti sekarang ini kan bisa anjlok. Lalu gimana rugi itu nanti? Ya rugi. Iya, ya saya kira memproduksi ternyata hanya beli lalu jualan dari warung atau toko ya. Semacam itu. Oh, iya. Karena kami dari sini juga tahu belajar Pak. Iya. Kan berusaha dari yang kecil dahulu. Kalau yang tadi yang nomor 6 kan
memproduksi sendiri bagus tadi. Iya betul. Ini Dari ternyata desa masyarakat. ya beli. Iya. Ya, baik, terima kasih. Sudah cukup. Iya, terima kasih. Ini ide yang baik ya Pak, begitu kan. Kebetulan saya sendiri masuk untuk BUMDes saya, BUMDes Lestari, ini kita juga sedang masuk ke pembuatan toko tani. Ini kita baru tahun ketiga kita berani masuk ke sektor pertanian. Ada dari pihak kecamatan di sini? Pak, mohon nanti dicek apakah masih ada kuota untuk pupuk subsidi ya Pak, gitu. Kalau ada kuota, tolong bisa dimasukkan ke sana. Jadi nanti bentuknya langsung toko tani saja Pak, toko tani resmi. Nanti BUMDes ngurus izin, NPWP, SIUP, kemudian NIP-nya, kemudian nanti langsung mendaftarkan menjadi toko tani resmi. Nah, nanti lebih ke pihak kecamatan minta kuota pupuk subsidi. Karena kalau kemudian hanya mengandalkan pupuk komersil, itu nggak bakalan hidup Pak, toko taninya. Itu pengalaman saya. Nah, tinggal nanti dengan pihak kecamatan koordinasikan dinas pertanian untuk area sana, kira-kira ya kalau nggak bisa satu desa ya minimal 3 dusun lah ditangani gitu kan. Kemudian nanti hidupkan gapoktan-gapoktannya, dihitung ulang. Kalau kemudian bisa dapat kuota, ya insya Allah nanti toko taninya jalan. Ya itu saran dari saya. Kenapa? Ya pengalaman saya kalau kemudian udah toko tani nggak jualan pupuk subsidi berat Pak. Tapi kalau udah dapat kuota pupuk subsidi, ya nggak usah banyak, misalnya per bulannya per musimnya 10 ton saja itu lumayan lah bisa menghidupi gitu kan. Itu kan paling cuma untuk berapa area lahan baru mencukupi gitu kan. Kalau bisa mungkin satu desa ditangani oleh BUMDesnya, ya lebih baik kalau itu bisa dijalankan kayak gitu. Kemarin kita dapat rekomendasi dari kelompok tani untuk yang memiliki kartu tani itu untuk menyediakan kuota pupuk tersebut. Makanya kami, ini mungkin langkah pertama dari kami seperti itu. Sudah dapat kuotanya? Iya, maksudnya kita ke pedagang yang lebih besar. Kuota pertanian bukan dari pedagang Pak, itu nanti urusan sama dinas pertanian. Ya. Kemarin belum tahu. Ya makanya ini saya sampaikan, mohon nanti pada segala pihak kecamatan minta dibantu kasih dari dinas pertanian untuk dapat kuota pupuk gratis. Kalau dengan pedagang nanti ketemunya pupuk komersil Pak, kayak gitu kan. Ya terus tadi kalau kemudian udah ada koordinasi dengan